sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian untuk menambah keberkahan kita di acara pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca suratul Fatihah ya. Semoga acara kita dapat berjalan dengan mudah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah tadi bisa memberikan senantiasa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman peserta WRF tahun 2024 ya, yang kemarin telah memberikan mengirim naskah cerpen pada kami. Kemudian teman-teman dari divisi karya sudah melihat ya cerpen-cerpen yang telah dikirim. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk, meskipun memang tidak semua dari yang daftar ya. Tidak apa-apa, sudah sunatullah mungkin ya, seperti mungkin seleksi alam, tapi tidak masalah ya. Semoga tetap berbaik sangka ya teman-teman yang lain. Mungkin bagi yang belum mengumpulkan barangkali masih menyusun, dan nanti insya Allah bisa tetap mengumpulkan dan ikut lomba di WRF 2024. Mungkin tidak perlu berpanjang lebar ya. Untuk selanjutnya, setelah ini akan ada bedah cerpen yang akan disampaikan oleh Pak Bambang dan juga Pak Raki dari divisi karya BBPF LP. Nanti cerpen teman-teman akan dibedah lebih lanjut lagi ya secara bergantian. Untuk yang pertama nanti akan dibedah oleh Pak Bambang, kemudian yang kedua akan dibedah oleh Pak Raki. Kemudian nanti teman-teman nanti jika ada yang bertanya silakan nanti bisa bertanya sesi diskusi. Apa yang masih kurang dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya sebagai pembukaan. Kemudian acara selanjutnya langsung saja ya kita sudah cerpen. Saya berikan kepada Mbak Kavita Siregar untuk memandu acara pada pagi hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ika. Baik. Silakan Mbak Kavita. Iya, kedengaran ya suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Bambang, Bang Rakti. Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebagaimana tadi udah disampaikan oleh Mbak Ika, hari ini akan ada bedah cerpen yang sudah masuk gitu. Tanpa memperpanjang waktu ya, ini kita langsung serahkan kepada Pak Bambang untuk terlebih dahulu menyampaikan masukan dan kritikan untuk cerpen yang sudah masuk. Sekitar 30 menit, 45 menit ke depan lah ya Pak ya. Gitu. Silakan Pak. Terima kasih Vita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Mbak Ika dan Uda Rahdi, saya duluan untuk menyampaikan apa yang menjadi sebuah harapan kita bersama bahwa dalam proses karantina ini akan ada, ya berharap ada jalan dari FLP dalam kubut writer ini. Saya mendapat 6 cerpen yang terkirimkan ke saya. Saya mencoba melakukan sebuah proses pembacaan dan menganalisis terhadap 6 cerpen tersebut. Mungkin nanti cara saya ya seperti ini, nanti mungkin udah Rahdi dengan caranya masing-masing kita dengan punya niat yang sama untuk bisa mencoba memberikan yang tepat lah dalam masalah cerpen teman-teman. Sehingga dalam kesempatan ini saya nanti akan menayangkan cerpen teman-teman, tapi namanya saya hilangkan. Ini tentunya kalau saya ya mencoba lebih objektif lah dalam memberikan sebuah
analisis sehingga nanti, tapi kalau ada nanti ketika proses diskusi mau disampaikan ya silakan. Baik, saya coba apa yang bisa saya sampaikan nanti seperti ini. Saya satu persatu saya coba. Dari 6 cerpen ini ada secara umum dari 6 cerpen saya baru satu yang menurut saya itu sudah bisa memenuhi standar UWRF ya. Sekali lagi saya harus bicara apa adanya sehingga nanti kalau misalnya teman-teman berdasarkan masukan ini nanti bisa mencoba memperbaiki ya. Dari 6 cerpen jujur saya baru bisa merekomendasi 1 cerpen. Jadi nanti teman-teman kalau yang belum silakan mau dilanjutkan atau mau bagaimana itu pilihan teman-teman. Seperti dalam proses 2 minggu yang lalu, kami berharap tidak bicara masalah hal-hal yang mendasar dari sebuah cerpen. Baik masalah struktur, kemudian masalah penulisan, pengetikan, tanda baca, YD, dan lain. Namun, dalam kesempatan ini kami masih banyak menemukan hal-hal yang masih berupa mendasar gitu ya, masih berupa mendasar berkaitan dengan ini. Atau lebih enak saya langsung ke cerpen-cerpen lah ya. Saya coba langsung ke cerpennya saja. Saya mulai dari nomor 1 itu cerpen yang berjudul Pompong. Oke. Baik, cerpen Pompong memang kalau lihat dari judulnya kita tahu ini bahwa adalah ada unsur lokalitasnya coba dibangun ya. Beberapa catatan dalam cerpen Pompong ini sudah berusaha berpotensi untuk mengangkat unsur lokalitas. Namun ketika orang bicara cerpen lokalitas, itu pembaca akan bertanya-tanya, ini di mana, ini kita usahakan ketika membuat cerpen lokalitas itu membuat orang pinginlah ke sana kayak gitu, atau minimal dia akan pingin tahu lebih dalam. Tapi dalam Pompong ini baru berupa potensi karena dia mengambil tentang suatu keadaan kearifan lokal yang ada di Kuala Jambi. Tapi jujur masih belum kuat penggambaran Pompong itu seperti apa, kemudian kebiasaan masyarakatnya yang lebih spesifik belum ada, mungkin disebutkan kulinernya belum ada. Nah, itu untuk masalah cerpen Pompong. Nah, sekali lagi kita masih terjebak masalah yang berupa hal-hal mendasar. Misalnya masalah huruf besar, kemudian saya hampir menemukan teman-teman belum berani memendekkan kalimat yang terlalu panjang. Saya ada kasih catatan ini kalimat terlalu panjang sampai 4 baris masih 1 kalimat itu kan tidak tepat gitu ya. Yang perlu kita pahami kalau dalam sebuah ajang yang prestisius ini dia tidak mau membaca ketika strukturnya itu masih mentah. Nah, ketika melihat dari judul, oke lah Pompong membuat orang tertarik. Tapi ketika masalah struktur, wah kalimatnya saja kepanjangan membuat orang akan tidak tertarik untuk mengikutinya. Kemudian masalah paling banyak juga lemah dalam pengetikan dialog. Ini secara keseluruhan.
Masih banyak, perhatikanlah bagaimana tata cara mengetik dialog. Kami nggak akan mengajarkan lagi untuk mengetik dialog, kalimat yang terlalu panjang, dan lain-lain. Ini menjadi catatan-catatan kita semua bahwa direvisilah secara total hingga menemukan 0 kesalahan untuk hal-hal yang berupa struktur dan teknik kepenulisan. Karena kalau tuh teknik kepenulisan saja sudah terlalu banyak yang salah, nggak akan dilanjutkan untuk pembacaan secara mendalam. Nah, ini saya ada kasih catatan berulang-ulanglah ketika kita menemukan hal-hal yang nampaknya meragukan secara IYD, misalnya sekedar atau sekadar. Ini saya ada kasihkan, coba dicek lagi. Itu akan menimbulkan tingkat kerapian dalam struktur dan kepenulisan akan menunjukkan oh yang bersangkutan ini serius gitu kan. Nah, jadi jangan pernah lelah untuk menyelesaikan karya kita. Ini untuk untuk cerpen yang berjudul Pompong. Saya hilangkan namanya ya. Silakan nanti menjadi catatan. Saya lanjutkan cerpen kedua. Cerpen kedua itu berjudul Indonesia Belum Merdeka. Oke, Indonesia Belum Merdeka. Cerpen berlatar sejarah ini sebenarnya menarik. Menarik untuk diangkat sebagai salah satu alternatif di dalam untuk ikut URF. Tapi perlu diingat, Ubud Writer Reader Festival ini dia ingin cerpen-cerpennya ini bersifat universal dan tidak ada tendensius memojokkan, walaupun yang dilakukan itu adalah suatu tindakan nyata. Dalam hal ini misalnya yang disinggung adalah bangsa Jepang dengan tindakan-tindakannya untuk menjadikan Yugun Ianfu kayak gitu kan. Tapi sayangnya cerpen ini menjadi lemah ketika hal-hal mendasar, sekali lagi kalimat kepanjangan. Hampir semua kalimat itu kepanjangan. Kemudian ada hal-hal yang bersifat sedikit membuat orang berfantasi pornografi ketika ada unsur gini. Pada halaman ke berapa nih ya? Halaman kedua. Halaman ketiga. Ini karena orang dewasa semua tak apa-apa lah ya. Saat di malam hari ketika suaminya tetap menjamahnya tanpa peduli dia setuju atau tidak, dia memosisikan diri sebagai putrinya dan menangis di bawah tubuh suaminya. Laras pasti merasakan lebih buruk dari yang kurasakan saat kau merangkak di atasku. Apakah bisa dipilih? Walaupun itu adalah sebuah penderitaan seorang istri yang kehilangan anaknya yang dijadikan Yugun Ianfu, dipilih kata yang tidak terlalu vulgar kayak gitu. Karena kita ingin tetap memposisikan kita sebagai anggota FLP, walaupun memang itu realitas sering terjadi dalam masyarakat yang tertekan. Mungkin kalimat ini bisa di lebih perhalus. Karena saya suka dengan cerpen ini sebetulnya. Tapi ini. Kemudian ini cerpen sejarah tapi masih minim dengan setting. Sehingga setting lokasi ini ada di mana sih? Ini ada di mana sih? Sehingga ketika bicara cerpen sejarah, walaupun ini adalah fiksi, tapi kita tidak bisa ketika menuliskan cerpen sejarah memberikan sebuah fakta yang tempat itu imajinatif kayak gitu kan. Kalau memang ini memang risetnya kuat, silakan ditunjukkan dengan kekuatan riset itu dengan menampilkan lokasinya. Memang secara psikologis, cerpen ini bagus mempermainkan seorang ibu yang kehilangan anaknya yang dijadikan Yugun Ianfu. Cerpen berlatar sejarah pada masa penjajahan, tapi perlu riset kembali untuk menambahkan bahwa memang ini peristiwa ini terjadi pada tahun-tahun 1940-an kayak gitu. Ini untuk cerpen yang kedua. Berikutnya cerpen yang ketiga. Cerpen yang ketiga itu berjudul Buah Air Payau. Nah, saya ketika dikasih sama Kak Vita,
awalnya Kak Vita mengirim file PDF gitu kan. Terus saya minta Vita tolong diganti ke file Word, kira saya. Ketika dari file PDF ke Word itu mengalami perubahan struktur. Tapi ketika saya melihat file PDF-nya, ternyata memang strukturnya sama. Buah air payau secara judul itu memang menarik gitu. Tapi coba kita perhatikan bersama, berarti seorang penulis yang di sini, terlepas dari siapapun, belum memahami tentang cara penulisan cerpen. Terlepas dari bagus tidaknya cerpen ini bicara tentang kearifan lokal tentang mengelola bandeng, ikan bandeng, dan ada unsur lokalnya tentang budaya Jawa dan lain-lain, tapi menjadi mentah ketika masalah pengetikan dialog, paragraf itu mentah sama sekali. Nah, gitu. Sebetulnya ini cerpen-cerpen berpotensi. Mari, kalau memang mau dikirim, perbaiki secara total untuk ini juga pengetikan dialog juga banyak yang salah ya. Jadi pengetikan bagaimana menulis cerpen, lihatlah cerpen-cerpen yang pernah dimuat atau bicara sama teman-teman di FLP yang sudah mumpuni, mengetik cara menampilkan struktur cerpen. Jadi dari lihat sekilas saja biasanya juri, oh dia belum bisa memahami menulis cerpen. Terlepas dari bagus cerita ini, maka tidak akan dilirik, tuh ya. Ya, jadi yang penulisnya ini coba lihat kembali bagaimana idenya udah bagus, gagasannya sudah bagus, tapi gagasan itu akan dilihat, ide itu akan dilihat ketika tampilannya itu di awal sudah rapi dan menarik. Tuh. Kemudian cerpen berikutnya, cerpen keempat. Cerpen keempat itu berjudul Kirana dan Mimpinya. Kirana dan Mimpinya. Cerpen ini kalau bicara tema, jujur ini masih jauh dari harapan dari WRF. Karena bicara tentang keseharian yang masih terlalu sederhana. Tapi sekali lagi setiap penulis itu punya tempatnya masing-masing ya. Misalnya menulis Kirana dan Mimpinya, ini kita tujuannya untuk Ubud. Tapi kalau misalnya untuk segmen lain mungkin ini bisa diterima gitu kan. Kita bisa melihat lead-nya masih biasa. Sore ini saya mengantar Bapak ke sawah. Seperti biasa, Bapak akan mengontrol tanaman bawang setiap sore. Coba perhatikan ya. Terlebih lagi beberapa hari ini setiap malam hujan deras mengguyur kampung. Sehingga Bapak harus mengecek tanaman bawang untuk memastikan tidak ada tanaman yang rusak akibat air hujan maupun tiupan angin kencang yang dapat merusak tanaman bawang merah milik Bapak. Itu baru satu kalimat. Coba bayangkan 1, 2, 3, 4, 5 baris. Itu satu kalimat menjadi lead yang capek orang membacanya. Leadnya ini kok biasa dan kalimatnya membuat orang sesak dalam membaca. Jadi untuk Kirana dan Mimpinya perbaiki ini kalau memang mau untuk Ubud kalimatnya lagi sekali lagi struktur saya hampir menemukan bahkan ada yang satu paragraf itu satu kalimat ya itu masih terlalu standar kali kalau kita sebetulnya idenya bagus tentang mengelola bawangnya di Brebes sana, tapi kita masih terjebak dalam masalah struktur. Nah, strukturnya, kemudian sekali lagi masalah dialog. Jadi teman-teman coba perhatikan cerpen-cerpen yang pernah dimuat, bagaimana cara mengetik dialog. Komanya di mana, kemudian mana titik, kalau tanda tanya, itu apakah pakai koma lagi, dan sebagainya, itu tolong diperhatikan. Ya, nah, seperti itu. Jadi, kemudian ini tidak konsisten. Yang di atas tadi satu paragraf, sudah dia masuk secara penampilan. Tapi berikutnya, akhirnya tidak diselesaikan dengan utuh untuk menuat penampilan yang rapi. Ini saya kasih tanda semua. Berarti memang kalau memang menulis proses swasunting atau editing itu memang tidak boleh dilewatkan. Walaupun
Nah, ini saya selalu menggunakan prinsip begini. Walaupun cerpen kita itu dianggap biasa, tapi ketika kita bisa menampilkan struktur dan penulisan yang rapi, orang udah simpati dulu di situ. Nah, karena masalah ide itu tergantung kita mau luar biasanya, itu tergantung kita nanti mendalami lagi. Tapi kalau kita memang niat merapikan tampilan, orang akan bilang, "Ih, serius dia menggarapnya," seperti itu ya. Kemudian cerpen berikutnya, ini. Ini nampaknya setipe nih. Coba, kalau liburan di rumah nenek, saya masih berpikir mungkin ada sesuatu nih yang unik dari cerita ini. Liburan di rumah nenek. Judulnya mungkin bisa saja sederhana, tapi mungkin ada sesuatu kearifan lokal yang bisa unik dari itu. Tapi ternyata, maaf saya katakan, ini seperti cerita-cerita anak-anak liburan ke rumah nenek. Jadi, tapi sekali lagi, untuk Ubud kurang tepat. Tapi kalau misalnya penulisnya terbiasa dengan cara seperti ini, pasti ada tempatnya. Ya, misalnya untuk majalah anak-anak atau majalah yang seperti apa, ini bisa ya. Nah, lead-nya atau pembukanya tidak mengejutkan, masih lemah. Misalnya gini, malam ini aku menginap di rumah nenek karena rumahku bersebelahan persis dengan rumah nenek. Hampir setiap hari aku main ke rumah nenek. Nah, ini juga kita harus perhatikan bahwa dalam satu kalimat, selain ini terlalu panjang, bunyi dalam sebuah kalimat untuk cerpen-cerpen yang berkompetisi tinggi itu harus kita perhatikan. Ini dalam satu kalimat pengulangan kata rumah nenek sampai 3 kali. Ya, seperti malam ini aku menginap di rumah nenek karena rumahku bersebelahan persis dengan rumah nenek. Hampir setiap hari aku main ke rumah nenek. Gak enak secara bunyi. Kalau yang terbiasa menulis puisi, hal-hal walaupun ini prosa, dia akan memperhatikan itu. Ada bunyi yang dijaga, ya, seperti itu. Kalimat masih terlalu panjang. Nah, kemudian sebentar, ini saya sudah kasih tanda semua. Kalau usahakan jangan pakai bahasa definisi, misalnya kayu ini adalah. Jadi usahakan kita walaupun ingin memperkuat eh, suatu kearifan lokal yang ada ditampilkan, tapi jangan menjadi bahasa definisi kayak gitu ya. Eh, banyak ini, masih banyak typo yang nampaknya dibiarkan. Jadi huruf depan, huruf kecil. Ini idenya sebetulnya menarik tentang buto ijo ya, buto ijo. Tapi bukan jadi legenda gitu ya, bukan legenda. Tapi cobalah gimana caranya ah, ah, menjadi sebuah cerita yang saya banyak menemukan huruf besar, huruf kecil di awal kalimat. Ini masih dialog semua masih yang harus diperbaiki. Nah, ini adalah cerpen yang kelima, yang terakhir. Tadi di awal saya mengatakan saya baru menemukan satu cerpen yang bisa saya rekomendasi. Ini saya ya, mungkin nanti udah Radi mungkin cara lain. Saya yang lain bukan tidak bisa, tapi diperbaiki sampai total. Eh, saya merekomendasi satu cerpen yang bagus dan sudah mumpuni untuk bisa ini berjudul Krinok. Nah, coba teman-teman perhatikan tampilannya, ya, tampilannya dari tampilan dulu. Ini saya nggak tahu siapa, saya udah hilangkan namanya, tapi insya Allah nampaknya yang bersangkutan ada hadir di sini. Secara judul membuat penasaran, ya. Kemudian tampilan dulu, rapi, ya, seperti itu. Kemudian ada catatan kaki bila memang perlu itu dijelaskan. Nah, satu cerpen ini kuat untuk bisa direkomendasi di dalam Ubud ya, Ubud Writer and Readers Festival. Pertama, temanya sudah sangat kearifan lokal ya, tentang memelihara nyanyian bersair ala yang tergerus dengan ada organ tunggal, kemudian tetap menjaga itu dan sudah sangat diupayakan untuk
eh, melakukan swastunting yang rapi, format sudah rapi, tapi saya tetap ada menemukan satu yang itulah kita harus berulang-ulang editing. Saya menemukan satu saja dari cerpen ini yang swastuntingnya kata kawin pakai masih KH, kawin. Mungkin itu terlewat sedikit. Tapi usahakan sampai nol kesalahan dalam masalah pengetikan, ketampilan, dan sebagainya. Jadi pemilik cerpen ini silakan dibaca kembali, mungkin masih ada menemukan 1-2 typo, usahakan nol typo ya, usahakan nol typo sehingga kita betul-betul dianggap sebagai penulis yang serius untuk mengikuti proses seleksi ini. Silakan yang lain tanpa mengarti kecilkan karena saya juga berusaha untuk objektif dengan menghilangkan nama, diperbaiki untuk bisa ini. Kalau misalnya nanti perlu naskah yang saya kasih tanda-tanda merah juga bisa nanti bagaimana caranya untuk bisa saya kirim ke personal untuk Japri atau bagaimana. Jadi teman-teman itu kalau memang mau itu mudah-mudahan saya optimis insya Allah tahun ini ada 1, 2, 3 dan seterusnya yang bisa ikut karena peluang besar bidang prosa apalagi diberikan teman-teman yang belum banyak menerbitkan kumpulan cerpen untuk bisa berpartisipasi. Dari saya itu dan mohon maaf nanti insya Allah Udaradi akan lebih dalam menjelaskan masalah hal-hal yang berkaitan dengan kelayakan Ubud Writer and Readers Festival ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Bambang. Ini apakah kita Sama. membuka sesi tanya jawab sekarang atau nanti aja? Setelah Bang Rakdi memaparkan aja gitu ya. Kalau saya tunggu Udaradi, Mbak, biar Oh nanti iya, kantong anunya. baik-baik. Teman-teman mungkin ada yang mau dikomentari nanti boleh di kolom chat atau langsung bertanya gitu ya Pak, diskusi. Selanjutnya kita persilakan Bang Rakdi untuk menyampaikan kritikan dan masukannya Bang buat cerpen yang sudah diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kavita, eh, yang kita hormati Pak Bambang, Mbak Ika, seterusnya juga pada teman-teman peserta karantina persiapan seleksi Ubud Writer dimanapun teman-teman berada. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang tadi, saya juga sudah membaca ada 6 cerpen yang dikirimkan oleh Mbak Kavita. Eh, Sebenarnya cerpen-cerpen ini juga sudah masuk ke dalam Google Drive. Barangkali teman-teman juga bisa mengambil ya, mengaksesnya. Kalau bisa artinya meskipun namanya kita sembunyikan, sebenarnya juga bisa dicari di situ ya. Eh, saya sepakat dengan Pak Bambang, dari cerpen-cerpen yang kita terima ini, sebagian besarnya sebenarnya sudah memenuhi syarat sebagai sebuah cerpen. Dan ini juga membuktikan bahwa teman-teman yang menjadi peserta adalah peserta anggota andal ya. Jadi memang terbukti memang sudah terbiasa menulis cerita, menulis cerpen. Jadi rata-rata cerpen yang masuk itu bagus-bagus. Hanya saja karena sekarang kita dalam konteks seleksi untuk Ubud Writers dan sudah ditentukan temanya yaitu lokalitas. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi meskipun cerpennya sudah bagus, tapi ada beberapa hal yang perlu kita koreksi bersama, kita perbaiki lagi. Bisa mulai dari cerpen yang pertama, yaitu
wanita yang menikahi api. Cerpen ini, oh ya, ini saya sudah share screen tadi, sudah kelihatan ya? Sudah, Bang. Sudah ya, oke. Silakan. Saya tidak membuat seperti Pak Bambang, lebih ke membahas secara umum. Jadi cerpen ini sudah bagus, ini mengangkat tentang kekerasan dibilang dalam rumah tangga, sebenarnya dia belum berumah tangga. Karena di sini diceritakan kedua orang tokoh ini akan menikah, namun di dalam tradisi boyong manten, si calon pengantin laki-laki itu dia sudah menginap atau tinggal di tempat calon pengantin perempuan. Nah, dalam cerita ini, ketika masa-masa boyong manten itu ternyata terjadilah sebuah peristiwa yang seharusnya belum terjadi karena mereka belum menikah. Sehingga dari situ barulah si tokoh perempuan bisa mengetahui seperti apa sebenarnya karakter dari laki-laki yang akan menjadi suaminya. Nah, cerpen ini sebenarnya bagus, tetapi penulisnya masih banyak menceritakan. Di rata-rata ke-6 cerpen yang saya baca ini masih lemah di dalam teknik show, don't tell ya. Dia lebih ketika kita menulis fiksi, menulis cerpen, menulis prosa itu lebih yang diharapkan pembaca itu adalah bagaimana kita bercerita dengan peristiwa, dengan deskripsi, bukan cerita dari penulis. Bukan penulis bercerita tentang peristiwa, tetapi memang ditunjukkan dengan peristiwa itu. Hanya saja di beberapa bagian yang sensitif bisa kita ungkapkan dengan metafora. Namun memang peristiwa-peristiwa itu kita ceritakan dengan bentuk peristiwa, bukan informasi dari penulis. Di cerpen ini sebagian besar informasinya masih dalam bentuk cerita dari si penulis, dan kita sebagai pembaca menerima informasinya dari tuturan si penulis atau narator di dalam cerita ini. Misalnya begini ya, awalnya semua berjalan normal seperti hari-hari biasa. Kau dan laki itu pergi dan pulang kerja bersama. Kau menyiapkan sarapan dan segala keperluannya selama ia berada di rumahmu. Bapak dan ibumu terlihat nyaman dengan kehadirannya. Lelaki itu benar-benar bisa membawa diri, yang membantu mengganti genting rumah yang bocor, memperbaiki perabotan rusak. Kemudian, dan seperti borok yang ditutup-tutupi, pada akhirnya topeng laki itu terkuak juga, yang menjelma sosok lain. Perangainya menjadi begitu kasar dan keras saat kau hanya berdua saja dengannya di rumah. Namun dia laksana malaikat di hadapan banyak orang. Lelaki itu kerap melontarkan makian saat hidangan yang kau suguhkan tak sesuai seleranya, bahkan ia tak segan-segan mendaratkan tangannya di pipimu. Nah, ini kan cerita dari penulis. Alangkah lebih bagus ketika ini muncul dalam bentuk peristiwa. Jadi memang ada satu bagian atau satu fragmen ketika uh, uh, atau perilaku kasar dari lelaki, sehingga pembaca bisa menyadari sendiri bahwa calon suaminya ternyata berwatak keras. Dia bukan informasi dari space. Itu catatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, meskipun cerita ini sudah mengangkat tentang ada tradisi yang cukup kontroversi ya, ini dari penilaian saya sebagai pembaca, uh, belum maksimal di dalam menghadirkan detail-detail tradisi itu. Kalau kita lihat di bagian awal, gending bukiran. Nah, penulis menghadirkan latar hanya kalau dari nama ini saya berasumsi ini jauh, tapi kita belum tahu sama
Nah, mereka misalnya tahu penulisnya berasal dari mana, kemudian kita membuka latar belakang itu dengan nah, sebenarnya ini perlu walaupun teman-teman membuat latar fiktif, misalnya nama daerahnya dipalsukan itu tidak masalah asal masih ada clue yang mendekati ke identitas budayanya. Gending kebogiran mengalun, lelaki itu hendak menginjak telur di atas baki kuningan yang dialasikan putih dan bunga. Kalau kita lihat ya ini memang sepertinya memang prosesi adat Jawa ketika akan memasuki pernikahan. Tetapi saya menyarankan supaya lebih kuat di dalam lokalitasnya, penulis bisa memperbanyak lagi ornamen-ornamen budaya seperti alunan musiknya. Kemudian kalau ada nyanyian atau lagu mungkin bisa diselipkan beberapa syair. Kemudian juga pakaian, di sini ada dikatakan beskap hitam, polos. Polosnya seperti apa? Mungkin juga bisa sedikit diberi gambaran, misalnya di sakunya ada semacam apa ya, ada koin atau apa, saya tidak tahu persis, tetapi biasanya tetap akan ada atribut-atribut tertentu yang bisa membantu pembaca sehingga bisa membayangkan ini prosesinya terjadi di mana. Itu catatan saya terhadap cerpen yang pertama. Terus juga ada bisa ditambahkan misalnya dengan legenda, kemudian ada ritual. Kalau misalnya ada makanan atau sajian yang punya aroma tertentu, itu juga bisa dideskripsikan. Misalnya ketika ada taburan bunga melati, itu penulis juga bisa menghadirkan imaji itu sehingga pembaca pun bisa terbawa tentang itu. Ini terkait dengan wanita yang menikmati api. Secara pilihan judulnya sudah bagus, tinggal memperkuat lagi di dalam lokalitasnya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Cerpen berjudul 30 derajat. Ini cerpennya bagus. Lokalitasnya di sebuah tempat. Di sini tentang tradisi apa ya, di sebuah langgar atau semacam musola, ada orang melakukan tahlil, kemudian masyarakat sekitar itu akan mengantarkan nasi, dan di sini ada istilahnya nasi berkat. Kemudian di samping itu menjelang Lebaran juga akan ada pasar kaget atau di sini disebut dengan pasar simbolan. Pilihan metafor ataupun pengungkapan dari penulisnya juga bagus. Bagaimana dia memberikan gambaran tentang jarak itu dengan mengarah ke pelajaran matematika yang dekat itu. Nih, aku ingat kita pernah dekat saat masih belia, seperti jarak 2 titik di sudut 15, 10 atau 5 derajat, pokoknya dekat. Kemudian ketika sesuatu yang bertentangan itu dia gambarkan dengan kita seperti ini. Di saat ada zaman mampu menggeser perilaku masyarakat, kau dan aku masih berjauhan seperti di titik sudut 180 derajat. Beberapa pilihan pengungkapan ini bagus dan segar. Yang perlu kita dalam konteks untuk memberikan masukan, meskipun ceritanya sudah bagus, tetapi masih bisa dilakukan pengayaan, seperti mengeksplorasi lagi pasar Senggolan, karena ini dimulai dengan pasar Senggolan yang akan berlangsung beberapa hari menjelang Idul Fitri. Menurut saya ini juga bisa dideskripsikan secara sabar oleh penulis bagaimana suasana pasar itu.
Kemudian suasana tahlilan di Langgar ini juga bisa karena ini juga bagian tradisi, dan di sini dikatakan ada menggunakan besek di bambu ya, juga bisa untuk memperkaya lokasi dalam cerita. Eh, eh, Meskipun sebuah cerita bagus, tapi kita tetap perlu muatannya. Nah, di sini eh, meskipun ide yang ingin disampaikan oleh penulis itu sudah sampai kepada pembaca, tetapi untuk menikmati cerpen lebih lanjut, kita perlu menambahkan sejumlah unsur lain, di seperti eh, muatan-muatan lain ya, apakah muatan budaya ataupun sejarah. Karena di dalam ini diceritakan si tokoh ini, si Imas, kemudian dia pergi merantau ke Lampung ya. Nah, ini juga masa dieksplorasi oleh penulis eh, dari Jawa Barat atau Banten yang mungkin bagaimana menyeberangi selat Sunda ya. Ini juga bisa untuk memperkaya cerita. Kemudian di dalam cerpen ini, sama seperti cerpen yang dibahas oleh Pak Bambang tadi, ada sejumlah eh, kesalahan penulisan itu masih muncul. Jadi penulis perlu mengedit ulang untuk meminimalisir kesalahan mengganggu di dalam teks. Jadi meskipun cerita sudah bagus, tetapi ketika masih ditemukan kesalahan penulisan itu bisa mengurangi minat orang dalam membaca. Kemudian terakhir tentang cerpen ini juga kita bersaing dalam mencerminkan kualitas. Jualan kita sekarang kan lokalitas. Jadi memang bagaimanapun juga kan itu adalah apa ya, yang pertama dilihat oleh dia atau kurator 360 derajat. Walaupun dia menemukan pertanyaan, tetapi ini belum mencerminkan lokalitas di dalam cerpen. Jadi bisa saja diambil dari Pasar Senggolan atau Nasi Berkat atau apa. Jadi ini sekedar saran, jadi judulnya menurut saya belum kuat lokalitasnya. Nah, kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya itu settingnya di bagian timur Indonesia. Judulnya Lamava, Sang Pemburu Raksasa Laut. Eh, Kalau nggak salah penulisnya ada tadi di sini. Ya, sebenarnya kalau kita lebih ingin ada interaksi ya bisa diungkapkan ya, atau nanti ada feedback juga dari penulis. Nah, dalam cerita ini di Maaf Pak, ini belum tampak yang tulisan saya, ini masih 360 derajat di tampilan saya. sudah muncul. Sudah. Oh ya, langsung ya. Punya sudah berkomentar ya. Ini memang tulisan dari Mbak Diah Santi ya. Judulnya Lamava, Sang Pemburu Raksasa Laut. Eh, Secara ide dan tema ini sangat menarik karena mengangkat tentang tradisi di Nusa Tenggara ya. Di Nusa Tenggara itu tentang eh, ritual atau tradisi menangkap ikan paus. Ya, ini Nusa Tenggara atau Maluku ya? Nusa Tenggara. Di mana, Mbak? Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Nusa Lembah. Ya, di Nusa Tenggara Timur ya.
Saya baru bulan kemarin saya membaca cerita tentang itu di dalam buku ini, Indonesia dari Pinggir. Dan saya menemukan cerita itu di halaman 38 sampai 53 tentang tradisi Lemafa ya, bagaimana memburu ikan paus dengan menggunakan perahu kayu. Kemudian si penangkap atau pemburu itu menggunakan tombak yang istilahnya sini adalah tempuling. Eh Kalau boleh nanti mungkin dalam diskusi ya, mungkin Mbak Diah juga bisa menceritakan mengapa bisa menulis tentang ini. Eh, ada beberapa bagian untuk memperkuat latar sebenarnya sudah menarik, sudah bisa menggambarkan prosesi itu, kemudian juga bisa menghadirkan latar pinggir lautnya. Namun yang menjadi kendala ataupun catatan bagi saya adalah di sini si tokoh yang bercerita adalah laki-laki tua yang berprofesi sebagai pemburu ikan paus. Namun nada yang muncul dalam cerita ini belum menunjukkan, belum mewakili ataupun belum pas sebagai nada atau suara dari tokoh laki-laki. Eh, saya tetap saja terpengaruh dengan nama Putri, memang belum bisa masuk ke tokohku yang bercerita bahwa si aku ini adalah laki-laki tua. Jadi sepertinya kalau saya boleh menyarankan kepada penulis, ketika kita memang terkendala untuk masuk ke jiwa tokoh yang berbeda dengan diri kita, mungkin kita tidak usah memaksakan diri menggunakan teknik bercerita orang pertama. Kita gunakan saja orang ketiga supaya kita punya ruang untuk eksplorasi lebih luas dan kita tidak supaya suara pun lebih natural. Ketika di sini si penulisnya belum punya pengalaman apapun tentang suasana atau kejadian itu, sehingga emosinya pun belum muncul di dalam cerita. Karena kalau kita imajinasikan peristiwanya itu sangat-sangat epik atau sangat mengerikan bagaimana seorang uh, pemburu ini harus dia berdiri di ujung perahu, kemudian uh, di tengah laut itu dia harus melompat menyerang ikan paus, kemudian harus bergumul dengan ikan paus. Itu akan suasana yang ada itu sangat menegangkan dan antara hidup dan mati. Jadi ketika aku belum bisa menyelami, maksudnya ketika penulis belum bisa menyelami apa yang dirasakan oleh si tokoh, rasanya itu membuat cerita menjadi kurang maksimal. Jadi saya menyarankan kalau memang susah untuk masuk ke aku laki-laki tua seorang petarung tadi, mungkin penulis bisa memilih di jalur sebagai pencerita orang ketiga, sehingga dia tidak hanya fokus ke aku, tetapi juga bisa bercerita dari sudut pandang yang lain, apakah dari penonton, dari orang yang mendayung perahu, atau dari ikan paus, atau dari apapun. Kemudian tambahan untuk cerpen ini juga sama seperti cerpen-cerpen sebelumnya, itu interiornya masih perlu dikembangkan lagi. Seperti misalnya mitos, legenda, ada lagu, aroma, makanan, corak pakaian, perhiasan, pujian, cercaan, dan lain-lain. Seperti misalnya ketika orang-orang di pedalaman ataupun yang dekat dengan alam, biasanya mereka tuh punya semacam nyanyian atau syair yang jadi media komunikasi mereka dengan makhluk yang bukan manusia. Ketika orang-orang pantai itu berhadapan dengan makhluk laut yang buas, dia biasanya punya sebutan ataupun punya semacam cara berkomunikasi. Kalau kita ke darat, misalnya orang di pedalaman, yang orang yang dekat dengan hutan itu kan menyebut harimau, misalnya membahasakan harimau itu dengan, kalau kami di Sumatera Barat itu kan dengan inyek. Misalnya kalau kita mau ke hutan, kita akan menyapa inyek, inyek itu kan lewat. Seperti itu.
Dan biasanya di laut pun mereka juga punya bahasa yang itu menunjukkan bahwa dia berkomunikasi dengan hewan laut ataupun makhluk buruannya. Jadi sebenarnya itu juga bisa nantinya penulis usahakan untuk masuk ke dalam cerita ini sehingga ceritanya benar-benar alami dan pembaca itu bisa benar-benar merasakan suasana atau realita yang ada di dalam cerita. Nah, itu terkait dengan cerita Lemava, sang pemburu raksasa laut. Saya lanjutkan ke cerita berikutnya. Berikutnya doa dalam nama Tasma. Ini cerita tentang yang ditonjolkannya adalah tentang prosesi melahirkan dengan bantuan dukun beranak. Ceritanya cukup sederhana, tetapi fokus membahas tentang proses persalinan dan pemberian nama sesuai tradisi. Di sini, karena dia lahir di hari Rabu, dia diberi nama berawalan T. T di sini diberi nama Tasma. Kemudian dilanjutkan dengan cerita tentang persalinan berikutnya. Yang menjadi catatan bagi saya adalah si penulis ini, saya nggak tahu ya apakah ada nggak di sini, sudah dewasa atau masih remaja. Karena ini berhubungan dengan peristiwa melahirkan, dia memang apa ya, walaupun untuk menulis cerita tentang melahirkan kita tidak harus melahirkan, tetapi sense-nya itu akan berbeda ketika diceritakan oleh orang yang sama sekali belum pernah melahirkan atau belum pernah menyaksikan proses melahirkan. Secara laporan pandangan mata ini ceritanya sudah oke, artinya dia sudah bisa menceritakan tentang peristiwa seorang perempuan akan melahirkan dan dibantu oleh dukun beranak. Tetapi atmosfer yang ada di tempat itu belum muncul. Saya beberapa kali ikut mendampingi istri saya melahirkan, itu memang proses itu bikin apa ya, kepala pusing, rasanya mau mual-mual seperti itu. Tetapi ketika membaca cerpen ini, saya sama sekali tidak terpancing imajinasi saya tentang proses melahirkan itu. Apalagi ini kan proses melahirkannya dibantu dukun beranak, tentu akan lebih apalagi ya dibandingkan dia melahirkan di tempat bidan atau di rumah sakit. Jadi ketika misalnya darah menyembur sampai membanjiri lantai, itu kan kalau penulisnya pandai ya, itu akan membuat mungkin pembaca yang trauma lihat darah langsung muntah-muntah kan. Tetapi ini dalam cerpen ini belum tergambar hal seperti itu, baru informasi biasa tentang dia akan melahirkan. Jadi saya sarankan kepada penulis, kalau ingin menulis cerita ini supaya lebih kuat, imajinasinya lebih hidup, bisa menonton dulu beberapa video tentang bagaimana proses melahirkan, sehingga detail-detail itu bisa muncul di dalam cerita. Misalnya tentang kontraksi, kemudian apa yang dulu apa ya, misalnya ada air ketubannya keluar, kemudian ada tali pusar bayinya, kemudian apakah bayinya keluar kakinya dulu, kepalanya atau apa. Jadi itu akan membuat cerita menjadi lebih realistis dan lebih kuat. Nah, ini yang sepertinya perlu di pekerjaan tambahan bagi penulis. Kemudian untuk menguatkan lokalitas, karena ini yang ditonjolkan adalah dukun beranak, berarti penulis juga bisa menambahkan apa saja properti atau perlengkapan yang biasa digunakan oleh dukun beranak, kemudian langkah-langkah dukun beranak itu seperti apa, pakaiannya, atau apakah dia mengucapkan sesuatu, atau ada pokoknya atribut atau hal-hal yang berhubungan dengan dukun beranak
itu perlu dieksplorasi lagi oleh penulis. Misalnya contoh kecil, misalnya apakah dia datang itu memakai sarung atau sarungnya ada karet, ada peniti, ada dia atau dia memakai pisau atau memakai seru, kemudian apakah dia membawa jahe, membawa apa. Jadi saya pikir itu perlu memperkaya cerita. Jadi memang eh, sesudah kita mampu menulis pen yang memenuhi standar cerpen, memang tingkat kedua kita memperkaya cerpen kita dengan ornamen-ornamen yang akan memperkuat cerita. Jadi terutama sekali ini karena berhubungan dengan tradisi, penulis perlu masukkan hal itu. Misalnya dia memakai baskom itu kan ketika akan bersalin itu kan butuh air panas sebaskom. Jadi apakah baskomnya baskom plastik atau baskom logam yang berwarna hijau atau warna kuning, ada bunga-bunganya, dimasak dengan tunggu dan potas, kompor minyak. Saya pikir hal-hal itu bagus untuk diceritakan dan juga sebagai potret sosial dari kehidupan masyarakat yang diceritakan di dalam cerpen ini. Sangat penting di awal cerita, ini kesalahannya langsung muncul. Namaku Tasma, aku lahir hari Kamis. Konon katanya jika lahir hari Rabu, maka harus berawalan dengan huruf T. Entahlah ide dari mana ibuku sampai memberiku nama Tania. Di awal saja sudah terjadi kesalahan. Namaku Tasma. Tapi di ujung kalimat dikatakan entahlah ide dari mana ibuku sampai memberiku nama Tania. Jadi kalau kuratornya lagi nggak mood, cerpen ini langsung tinggalkan. Kita teruskan dengan cerita kelima. Akankah aku berdamai? Ini cerita dari Nusa Tenggara latarnya, Nusa Tenggara Barat. Dalam cerita ini ada beberapa gambaran tentang kebiasaan masyarakatnya di sini ya, membuat tetapi untuk kita jadikan ataupun kita masukkan seleksi apa ya lokalitas ini rasanya masih kurang. Jadi kita tahu dalam berita-berita dari Nusa Tenggara Barat itu banyak apa ya masyarakatnya yang menjadi TKI pun TKW ke luar negeri. Di dalam cerita ini juga terungkap bahwa salah satu tokoh dan di TKI ke Malaysia, tetapi ini belum maksimal baru semacam informasi singkat bahwa ayahnya ke Malaysia meninggal di Indonesia. Tetapi bagaimana itu adalah soalan sosial belum digarap informasi untuk memberikan latar cerita. Kemudian dari tokoh ini dia ini sekedar informasi tetapi belum eksplorasi lebih luas oleh penulis. Jadi memang akan mengajukan ini seleksi cerpen bertema lokalitas. Sepertinya ini perlu dipertajam lagi. Jadi di fragmen ini ya, sepertinya ini bisa dikembangkan lagi oleh penulis
kita lihat di sini. Aku tinggal di sebuah pedesaan yang terkenal dengan kerajinan bambunya. Tumbuh dan tinggal bersama inak, amak, dan papuk. Besar di tengah keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Kebutuhan hidup yang terus meningkat membuat amak yang bekerja sebagai pengrajin bambu memilih untuk merantau ke negeri jiran Malaysia. Nah, di sini kan kerajinan bambunya baru informasi sedikit. Ada di bawahnya ditambahkan, aku begitu senang dan sering berbagi cerita, bahkan menemaninya saat membuat lembaran kerajinan bambu dengan pola-pola yang khas. Biasanya amak akan buat menjadi gegandek, lompak, besek, geben, dan berbagai produk kerajinan lainnya. Ini kalau akan kembangkan, penulis bisa saja membahas tentang pola-pola, misalnya pola A ini filosofinya apa dan digunakan untuk apa. Kemudian gegandek ini apa, kapan. Hanya saja memang ketika kita memberikan informasi ini tidak mesti selesai dalam satu paragraf. Ini bisa kita cicil. Misalnya ketika dia pergi ke apa ya, ke tepi laut, dia membawa eh, benda yang terbuat dari anyaman bambu yang gunanya untuk membawa ikan misalnya. Kemudian ketika dia pergi, eh, ketika orang tuanya meninggal, tetangga-tetangga datang membawa beras yang dimasukkan ke dalam kantong yang dibuat yang terbuat dari bambu itu. Bambu yang warnanya misalnya ada merah, ada kuning, atau warna apa. Sehingga eh, produk-produk budaya itu dia muncul di dalam cerpen, tetapi memang muncul di saat-saat yang tepat, yang memperkaya latar dan juga menguatkan bahwa cerita itu memang berpijak di sana dan memang real. Kemudian kita juga tahu bahwa di Nusa Tenggara Barat itu adalah daerah yang punya apa ya, eh, kuda yang banyak. Dia banyak susu kuda liar misalnya berasal dari Nusa Tenggara Barat. Ini juga sebenarnya juga bisa disinggung oleh penulis cerpen ini untuk memperkuatnya. Kemudian banyak kasus-kasus terjadi, misalnya ada TKI ataupun TKW dari Nusa Tenggara Barat yang meninggal di luar negeri, yang mendapatkan kekerasan oleh majikannya. Ada kasus beberapa tahun yang lalu itu seperti PRT dari Nusa Tenggara Barat itu yang disetrika oleh majikannya sehingga pulang dalam kondisi yang sudah sangat-sangat memprihatinkan. Jadi ini juga bisa masuk ke dalam cerita, hanya kita pilih di mana tempat memasukkannya. Kemudian juga tenun dari Nusa Tenggara itu juga sangat terkenal dan sangat bagus. Bisa saja di dalam prosesi, salah satu prosesi apakah kematian ini dia muncul memakai pakaian tenun, ataupun ketika si ibunya menikah lagi, ini juga bisa ditampilkan prosesi adatnya ataupun pakaian adatnya. Itu beberapa catatan saya terkait dengan cerpen yang berjudul Akankah Aku Berdamai, yang bersetting di Nusa Tenggara Barat. Terakhir cerpen yang saya periksa itu berjudul Di Ujung Badik. Ini settingnya di Sulawesi Selatan. Cerpen ini memiliki isu yang bagus tentang badik, mulai dari proses pembuatan badik sampai penggunaan badik. Judulnya juga sudah bagus ya, Di Ujung Badik. Yang menjadi catatan tambahan, masih ada peluang untuk mengembangkan beberapa bagian supaya cerpen tidak terlalu singkat. Jadikan beberapa bagian atau fragmen. Kemudian penulis bisa mengeksplorasi lagi deskripsi terkait dengan proses pembuatan badik tadi, kemudian juga karakter tokoh, peristiwa. Jadi cerita ini sepertinya ditulis dalam
sekali duduk ya. Nanti bisa kita diskusikan dengan penulisnya. Jadi membaca ini sekali baca itu selesai dan ceritanya juga selesai. Namun kalau akan penulisnya mau ya menantang dirinya lebih dari ini, ceritanya akan bisa lebih panjang lagi. Walaupun untuk sebagai sebuah cerpen yang akan dimuat di koran misalnya ini sudah memenuhi syarat, ini panjangnya 4 halaman, tetapi sebagai sebuah cerita ini masih banyak yang bisa diekspor lagi oleh penulis. Seperti misalnya tentang badik itu sendiri bisa dikembangkan lagi. Seperti apa fisiknya, fisik badik itu berapa sentimeter, kemudian apakah dia punya ukiran tertentu, dan gangnya dibuat dari kayu, dari gading atau dari apa. Ini juga bisa diekspor. Penggunaan badik ini juga bisa disinggung karena ini adalah senjata yang menjadi simbol harga diri dari laki-laki di Makassar itu. Penulis bisa saja memberikan semacam sejarah kapan badik itu awalnya digunakan, apakah masa atau masa penjajahan. Kemudian nilai sebuah badik itu. Di beberapa bulan lalu kan juga ada peristiwa ya, ada perkelahian. Biasanya badik kan identik dengan apa perkelahian sampai membunuh gitu. Jadi ada semacam tradisi bahwa ketika harga diri kita direndahkan ataupun dilecehkan saat kita membunuh orang dengan badik itu. Jadi ini tradisi yang ada di Sulawesi. Kemudian sebenarnya di Nusa Tenggara tadi juga ada tradisi seperti itu. Dan ketika orang melakukan pembunuhan berlatarkan tradisi, itu hukum negara tidak bisa digunakan. Nah, informasi ataupun realitas budaya yang ada di lokal tadi sebenarnya juga bisa dimasukkan penulis sebagai catatan tambahan ataupun muatan yang akan menambah ceritanya. Secara teori kan karya sastra itu adalah potret dari sosial ataupun potret zaman. Jadi kita sebagai penulis sebenarnya bisa saja memasukkan informasi-informasi tersebut yang sepertinya memang tidak lazim secara umum, tetapi itu berlaku di ruang lingkup tertentu ya, di tempat tradisi itu ada. Jadi di dalam cerita dia akhirnya si tokoh si Sarif ini kita pembaca juga bisa dapatkan kenapa si tokohnya kan itu kemudian juga bertindak kriminal dengan menggunakan senjata tradisional tersebut. Secara umum cerpen-cerpen ini sebenarnya sudah bagus, sudah memenuhi syarat, tetapi ketika akan kita ajukan bertarung untuk seleksi di Ubud Writer dengan tema lokalitas, teman-teman penulis sepertinya memang punya tugas ya, artinya ini belum bisa langsung dikirim, sepertinya memang perlu diedit lagi, diperkaya lagi, baru kita kirimkan untuk seleksi Ubud Writer. Kalau saya set umum yang saya lihat yang menarik adalah ini pertama di ujung badik, kemudian wanita yang menikahi api. Tetapi lagi-lagi menurut saya cerpen ini belum siap untuk dikirim, masih perlu direvisi, diperkuat lagi muatan lokalitasnya sehingga kita bisa optimis lolos dalam seleksi writers.
Kemudian saya tambahkan yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, sepertinya ada satu cerpen yang belum disinggung ya. Ada satu cerpen berjudul Luka yang Luka ya, Luka yang Luka. Itu Pak Bambang tadi sudah bahas atau belum ya? Belum, udah saya nggak dapat itu. Saya juga tidak dapat itu, tetapi ketika saya membuka drive itu ada satu cerpen berjudul itu. Eh, saya sepakat dengan Pak Bambang, kalau di eh, cerpen-cerpen yang untuk Pak Bambang tadi itu memang yang berjudul eh, Greenup itu sudah memenuhi syarat untuk kita ajukan sebagai cerpen bertema lokalitas dan sudah kuat. Kemudian cerpen yang kedua itu yang saya sebut tadi Luka yang Luka itu juga sudah kuat. Hanya saja masih perlu beberapa revisi. Eh, Ya barangkali itu dulu. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dengan teman saja. Meskipun tadi cerpennya dibahas secara anonim, saya pikir teman-teman di sini juga boleh langsung mengatakan eh, ya membahas cerpennya sehingga kita bisa memberikan masukan lebih untuk perbaikan cerpen karena masih ada waktu sekitar 18 hari sebelum kita mengirimkan cerpen. Demikian Mbak Kavita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, sepertinya ini baru masuk ini yang apa luka itu. Ada tambahan kayaknya di draft. Nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang ingin didiskusikan yang cerpennya udah dibahas tadi ya sama Pak Bambang dan Bang Rakti. Mau diskusi di open mic boleh dipersilakan. Silakan dari ini layar kiri saya terlihat Kak Diah. Nanti dilanjutkan ke Kak Mega. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya terkait dengan jumlah kata. Kalau di ketentuannya di situ dituliskan jumlah kata maksimal 3.000 kata. Nah, sebaiknya apakah kita harus memenuhi untuk mendekati 3.000 kata atau paling tidak separuhnya 1.500 kata atau apakah boleh kurang dari 1.500 kata atau yang mana yang lebih baik gitu intinya. Terima kasih. Itu aja. Sama lagi, satu lagi. Terkait sama cerpen saya, eh, sebenarnya saya ingin menuliskan lebih banyak tentang Legarik itu seperti apa ceritanya. Tapi masalahnya ada beberapa hal di situ yang kayak pemujaan-pemujaan kepada roh leluhur. Intinya di situ berdoa kepada roh leluhur supaya memberikan keselamatan kepada sang lamavanya. Tapi apakah itu tidak berbenturan dengan kita yang sebagai anggota FLP ya, bahwa kita sebisa mungkin untuk tidak menyajikan tulisan-tulisan yang menurut saya syirik gitu. Nah, di situ saya bingung untuk menuliskan. Banyak sekali sebenarnya yang kebetulan ada kegiatan-kegiatan yang bebarengan dengan membarengi kegiatan Sang Lamava hendak berangkat itu. Hanya saja beberapa keadaan itu seperti yang menurut kita syirik, tapi memang lokalitasnya di situ. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Ya karena itu tadi saya memang menyarankan kepada Mbak Diah ya, sebaiknya memang gunakan saja sudut pandang orang ketiga. Baik ketika kita memang menggunakan sudut pandang orang ketiga, artinya kita bercerita secara objektif saja. Artinya kita hanya menyampaikan fakta sosial yang ada di sana. Ketika kita masuk ke diri orang pertama, si apa istilahnya,
si pemburu ini Lamafa. Lamafa ya, menemukan apa terjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan keyakinan kita. Dan tadi semacam ada pemujaan, kita bisa memilih misalnya bagian mana syairnya yang tidak terlalu menonjolkan hal itu, bisa saja lebih ke bagian yang dia lebih ke alamnya, karena juga dia kan lumayan panjang ya. Kalau saya tidak salah di dalam buku tentang perburuan ikan pari, ada beberapa ya misalnya nyanyiannya, tetapi mungkin kita ambil yang lirik yang lebih ke lautnya atau ke pantainya atau memang ke pencipta, tetapi tanpa menyebutkan eh, apa ya yang ke pemujaan terhadap nenek moyang mereka itu. Eh, Lebih ke apa saja ornamen. Jadi bisa saja nyanyiannya tidak dinyanyikan oleh si tokoh utama tadi, bisa saja memang masyarakat di sana yang bernyanyi itu. Misalnya sayup-sayup dia mendengar perempuan-perempuan di pinggir laut menyanyikan syair-syair ini. Jadi kita kan lebih ke menyampaikan memang begitulah ritual mereka. Jadi bagaimana nantinya ketika pemburu ini berhasil menaklukkan paus, air laut di sekitar menjadi merah, kan juga sebuah deskripsi yang apa ya, yang bisa menguatkan fakta eh, peristiwanya. Kemudian terkait dengan jumlah kata, saya pikir sebaiknya jangan melewati batas maksimal yang diberikan oleh panitia. Tetapi dan pula terlalu pendek sehingga memang sepertinya cerpen kita belum belum tuntas ataupun belum cukup untuk diseleksi. Gitu Mbak, sebaiknya mendekati batas yang diberikan. Silakan Pak Terima Bambang mungkin tambahannya. Iya, saya tambahkan sedikit berkaitan dengan masalah fenomena realitas sosialnya yang ada sirik kayak gitu. Kita melihatnya bukan sebagai sesuatu yang kita tonjolkan, tapi adalah satu yang kita realitas. Seperti kata Daeng kemarin, jangan kita membenturkan realita yang terjadi tradisi di masyarakat, bahwa kita menghitam putihkan realita tersebut, kayak gitu kan. Jadi silakan dipilih, dipilah, seperti kata Uda tadi, eh, ambil bagian-bagian yang memang betul-betul bisa kita ungkapkan untuk menjadi bahan cerita kita. Kemudian berkaitan dengan jumlah kata, yang penting kalau menurut saya tidak melebihi, sekali lagi tidak melebihi. Kalaupun dia tidak melebihi, tapi yang penting juga tidak terlalu minim, itu betul. Tapi kita keutuhan sebuah cerita itu memang terbangun dari jumlah kata yang kita adakan. Memang dia kan kalau dalam cerpen ada yang mengatakan 500 sampai 30.000 kata kan. Jadi sehingga kita tidak mengambil batas batas yang terlalu minim, jadi cermin mini yang nggak mungkin pula, pasti akan melihat standar-standar halaman itu kan ya paling tidak angka 5, 6 itu mungkin minim banget gitu kan, nggak masalah, yang penting keutuhan sebuah cerita. Saya pikir itu udah. Baik, terima kasih jawabannya semuanya. Terima kasih banyak. Selanjutnya tadi Kak Mega, silakan Kak Mega. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan tadi terkait dengan show don't tell ya. Di sini kan saya menggunakan tokohnya itu bayi yang ada di dalam kandungan ibu tadi. Jadi makanya itu lebih banyak ke tell-nya, jadi nggak bisa show. Karena kalau show nanti takutnya itu dia apa ya, ada plot hole. Dia nggak bisa kan melihat kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi itu dia hanya bisa mendengar cerita-ceritanya dari si ibunya itu. Jadi bagaimana cara menyiasatinya? Karena di sini juga alurnya itu maju mundur ya. Jadi dari tadi prosesinya panggih, kemudian bercerita dengan si apa tentang boyong mantennya, kemudian panggihnya lagi boyong manten. Jadi seperti itu dan tokohnya si bayinya itu. Terima kasih.
Ya, langsung saya tanggapi ya. Eh, ya, cerita Mbak Mega ini yang duduk wanita yang menikahi api. Dia memang gayanya itu menggunakan bahasa yang puitik ya. Eh, dan di sini sudut pandangnya adalah bayi ataupun janin yang ada di dalam perut perut sang ibu. Eh, Kalau kita tanyakan logikanya, memang secara logika ini memang sudah apa nggak bukan umum ya, karena kan nggak mungkin janin itu bercerita. Eh, Kalau tadi Mbak Mega mengatakan ya gimana bayinya akan menceritakan detailnya, dia kan masih dalam perut. Kalau itu yang terjadi, ya ya cerita ini kan nggak bisa diceritakan artinya. Jadi eh, meskipun secara logika memang bayi atau janin ini nggak akan bisa bercerita, tapi kita masukkan logika fiktifnya, bayi ini meskipun dia di dalam perut ibunya, dia menjadi saksi eh, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh si ibu. Atau bisa saja nanti ketika dia harus menceritakan peristiwa, dia bisa menceritakan ulang peristiwa yang diceritakan oleh ibunya kepada dia. Tetapi yang tadi saya katakan show don't tell itu eh, maksudnya memang jangan langsung peristiwa itu dirangkum dalam satu paragraf. Jadi memang kalau bisa memang dijadikan sebuah fragmen yang mengungkapkan bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Ketika misalnya si laki-laki itu bertindak kasar kepada si perempuan. Kalau memang saat itu si janin sudah berada di dalam perut, berarti kan bisa saja kita untuk menimbulkan imaji tentang kekerasan itu, misalnya si perempuan ini terhempas ke lantai, kemudian si bayi dalam perut dia kan juga ikut merasakan sakit. Di situ mungkin akan terdengar misalnya si laki-laki menghempaskan barang atau uh, ada pukulan yang mendarat di tempat mengenai tubuh si perempuan. Hal-hal yang sifatnya citraan yang ketika dibaca oleh pembaca itu pembaca bisa rasakan dan bisa mendapatkan kesimpulan. Jadi pembaca yang menyimpulkan bahwa si tokoh laki-laki adalah orang yang kasar, bukan informasi dari si narator. Jadi yang saya maksudkan seperti itu. Termasuk misalnya secara kesehatan bayi di dalam perut kan dia juga bisa dengar, bisa merespon sentuhan misalnya. Jadi bisa saja tokoh aku di dalam cerita ini dia bisa eh, mendengar misalnya ibunya mendendangkan apa untuk dia, kemudian ada dialog antara ibunya dengan si laki-laki atau apa itu. Kalau memang yang lebih dominan berfungsi adalah indera pendengaran. Jadi sehingga dari informasi yang disampaikan oleh si aku, gambaran tentang tokoh laki-lakinya akan muncul. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh dalam teknik show don't tell. Jadi artinya kita sebagai pembaca mendapatkan kesimpulan itu bukan dari narator, tetapi dari peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Menurut saya itu yang perlu uh, menjadi apa ya koreksi ataupun revisi nantinya oleh Mbak Mega untuk wanita yang menikahi api, karena ini judulnya sudah bagus, kemudian isu yang diangkatnya juga sudah bagus. Kalau bisa si tokoh laki-laki diberi nama juga dengan supaya nampak apanya ya eh, ya lebih apa lebih kuat saja. Mungkin itu Mbak Kevita. Baik, terima kasih Bang Rafdi. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan-pertanyaan juga dari ini Kak Tania. Udah terjawab ya tadi? Menulis sejarah, menonjolkan hal untuk tetap menonjolkan hal-hal lokal dan kebiasaan masyarakat di era sejarah tersebut. Boleh fokus ke peristiwa sejarah saja. Terus dari Kak Lisa juga masih berhubungan nih. Dalam cerpennya ada kalimat tabiat orang Melayu mengakrabkan diri adalah saling melempar cemooh.
apakah lain seperti itu terkesan mengejek atau tidak untuk penduduk lokal atau bagaimana? Sebab pernah mendapati di bukunya Andrea Hirata. Begitu. Saya coba ya, Mbak. Iya, Pak, silakan. Nanti mungkin udah menambahkan. Berkaitan dengan nulis tema sejarah, ini saya menulis tema sejarah, meski begitu saya masih agak bingung. Kalau saya menulis tema sejarah, perlu tetap menonjolkan hal lokal dan kebiasaan masyarakat di era sejarah tersebut, atau boleh untuk fokus peristiwa sejarahnya. Berkaitan dengan ini, jangan kita terbebani dengan ketika bicara kearifan lokal. Di dalam sejarah itu sudah kearifan lokal, gitu kan. Sejarah itu sudah kearifan lokal. Jangan kita tambahkan lagi nanti dengan memaksakan sesuatu yang tidak berupa tidak kita mencari-mencari yang sebetulnya tidak perlu kita cari, gitu kan. Tapi perlu diingat, kita jangan akhirnya menulis tema sejarah, kita akhirnya bicara tentang mengulang, merepro sebuah peristiwa itu dengan sudut pandang seperti menulis tulisan sejarah, gitu kan. Saya beberapa kali menulis cerpen sejarah, saya mengambil sudut pandang yang lain, biar kita tidak terjebak pada kesalahan fakta ketika menjelaskan sebuah uraian sebuah peristiwa. Contohnya, ketika saya membalut Perang Guntung ya di daerah Siak. Saya mengambil sisinya bagaimana kalau menceritakan sebagai seorang tokohnya misalnya antara Raja dengan Teku Buang Asmara itu udah biasa, tapi saya mengambil sisinya dari di sekitar peristiwa sejarah itu pasti ada namanya pengawal ya, itu yang sering terabaikan. Nah, itu jadi sudut pandang seorang pengawal melihat peristiwa itu, kita lebih bebas untuk menceritakan peristiwa sejarahnya itu seperti apa. Tapi kita ingat ini adalah fiksi, bukan kita mengambil sesuatu yang berbeda gitu kan, berbeda. Jangan sampai terjebak pada satu menceritakan akhirnya perang itu adalah begini, begini, terjadinya begini, tahun segini, tahun segini. Itu memang perlu kelihayan tersendiri untuk menulis sebuah kisah sejarah. Atau kita bisa mengambil peristiwa kalau dalam lingkungan istana atau peristiwa itu ada permaisuri raja itu sudah biasa. Tapi coba kita ngambil sudut pandang dari seorang inangnya ke inang Aso ya, atau seorang ya dayangnya yang bercerita. Itu satu hal yang menarik. Tapi kalau memang situ di dalamnya selain peristiwa itu ada sesuatu yang berupa katakanlah tadi dikatakan ada kebiasaan masyarakat itu malah bagus memperkuat gitu loh, memperkuat. Tapi jangan kita paksa-paksakan sesuatu yang peristiwa sejarah itu zamannya berbeda. Jangan sesuatu kita paksakan karena harus ada seolah-olah biar hidup. Kebiasaan itu ternyata adanya sekarang, nah, kayak gitu. Itu memang harus kita sama-sama belajar untuk masalah menulis tema sejarah. Itu salah satu tip ya, kalau menulis tema sejarah jangan mengambil dari sisi tokoh. Kalau untuk fiksi, ambillah dari sisi yang lain, kita bertutur melihat dan mengalami peristiwa itu bagian dalamnya. Kemudian berkaitan apa tadi ini tabiat orang Melayu. Memang kita harus hati-hati ketika kita memberikan sebuah label atau label terhadap orang tertentu, suku tertentu. Kalau kita tidak kuat dalam masalah risetnya, itu harus hati-hati. Jangan sampai tulisan kita itu menjadi sesuatu yang kita kena diperkarakan, nah, kayak gitu. Karena kita kurang riset. Uh, Misalnya gini kalimat, tabiat orang Melayu mengakrab diri adalah saling lempar cemooh. Itu kalau memang salah kita dalam meriset, kecuali kita memang risetnya kuat dan ada alasan kita untuk menampilkan uh, memang itu yang yang memang label itu memang ini, tapi ada alasan kita bisa. Tapi kalau misalnya tanpa dasar, kita harus hati-hati, jangan sampai ketika kita bicara sebuah cerpen itu kan diharapkan bebas dari sebuah sara kayak gitu kan. Sarah seperti itu. Kalau misalnya tidak kuat dengan riset yang mengatakan sebuah label, sebuah suku itu seperti itu, menurut saya hindari. Tapi kalau kuat dan bisa memberikan sebuah pencerahan, silakan lanjut. Tapi sebuah syarat, sebuah kompetisi dalam ini menghindari unsur sara dan pornografi itu juga kita harus pertimbangkan.
Itu sementara bagi saya, Vita. Baik, dari Bang Rakti ada tambahan, Bang? Terima kasih. Tadi tentang unsur sejarah di dalam cerpen, itu apa ya, memang pilihan kita atau strategi kita dalam memilih bagaimana kita mengungkapkan fenomena ataupun persoalan sejarah, tetapi sebagai sebuah fiksi, sebagai sebuah cerpen, dia tetap bisa dinikmati. Jangan sampai kita menulis cerpen dengan memasukkan unsur sejarah, tetapi jatuhnya orang membaca buku apa ya, seperti buku pelajaran sejarah. Saya contohkan di sini, ini ada sebuah buku ya, Perempuan Pala. Hmm, Ini ditulis oleh Ari. Ceritanya tentang konflik di Aceh semasa berlakunya daerah operasi militer. Namun dia tidak membahas tentang daerah operasi militer itu secara itu saja ya, tetapi dia melalui suasana ataupun apa yang dialami oleh masyarakat. Tetapi nantinya dari membaca secara keseluruhan cerita, kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana kehidupan masyarakat di sana ketika tengah diberlakukan eh, apa ya, aturan daerah operasi militer. Contohnya di sini ada satu cerpen. Saya pikir ini sangat bagus sebagai referensi kita tentang lokalitas. Judulnya Hikayat Asam Pedas. Saya bacakan saja bagian awalnya. Percayakah Tuan bahwa setumpuk bumbu masak, asam putih, ketumbar, lada, bawang putih, serbuk kunyit, cabai rawit, belimbing wuluh, dan garam yang ada di hadapan ibuku itu memiliki riwayat? Ibu telah berkali-kali menyampaikan kepadaku tentang riwayat itu, sekaligus mengajariku cara membuat masakan asam pedas sambil menunggu Bapak pulang. Kecuali garam, serbuk kunyit, dan belimbing wuluh, gilinglah semua bumbu itu, kata ibu. Hancurkan sempurna sehingga menyerupai sekepal lempung lunak berwarna coklat. Kepalan yang bila kau lempar ke udara dan kembali kau tangkap dengan tangkas, akan berbunyi Pak. Begitu ibu selalu melakukannya sebelum memipih-mipihkan kembali kepalan bumbu itu di pinggir batu giling dan menaruhnya di kesunyian belanga. Di belanga telah menunggu krimen, ikan laut dengan tulang belulang tak kepalang banyaknya. Kau harus hati-hati memakan ikan itu. Belulangnya bahkan bersembunyi di lapisan teratas tubuhnya, bersiap mengintai kerongkongan siapapun yang memakannya. Ini gambaran tentang sebuah keluarga yang menikmati asam pedas. Kalau di Sumbar itu namanya asam padeh, tapi kalau di daerah lain kan punya nama-nama berbeda. Artinya dia menceritakan sejarah sebuah peristiwa sejarah di suatu tempat, tetapi tidak langsung ke tentang peristiwa tersebut. Terutama sekali ketika sejarah yang akan kita ceritakan adalah sejarah yang sensitif. Jadi kita memang sebagai penulis kita perlu apa ya, seperti mengecoh pembaca. Kita suguhi pembaca dengan peristiwa yang bisa mereka nikmati, tetapi di sisi lain kita menyusupkan atau memasukkan fakta ataupun isu yang ingin kita ketengahkan. Saya pikir seperti itu strategi bercerita bagi kita yang ingin memasukkan unsur sejarah ke dalam cerpen kita. Artinya sebagai cerpen yang bisa dinikmati, dia selesai, tetapi di sisi lain dia juga punya muatan lebih, tidak hanya sekedar kisah fiksi belaka, begitu. Kemudian terkait dengan apa ya, yang apakah misalnya boleh nggak kita menceritakan tentang orang Melayu yang suka seperti itu? Ya, kalau kita ceritakan dalam bentuk menggunakan teknik tadi, show don't tell,
Artinya kita memang melalui dialog-dialognya, gaya mereka, perilaku tokoh-tokohnya, saya pikir itu sah-sah saja. Yang akan menjadi masalah ketika kita masukkan ke dalam narasi kita. Misalnya penulis mengatakan, orang-orang kampung kami itu tidak, kalau bicara itu kurang ajar. Nah, eh, teks itu yang akan menjadi masalah. Berbeda misalnya kita hadirkan kenakalan itu dalam bentuk dialog-dialog antar tokoh, sehingga pembaca mendapatkan kesimpulan benar-benar dari perilaku tokoh. Seperti itu strateginya. Dia memang kembali ke strategi literer kita ya, bagaimana mengungkap fakta-fakta sosial yang agak sensitif itu secara cerdas tanpa membuat orang merasa tersinggung. Jadi seperti apa ya, seolah-olah kita sebagai pengarang itu tidak sensitif dengan perasaan mereka. Mungkin gitu Mbak Kavita. Baik, Bang. Eh, ini ada juga pertanyaan dari Kak Ika. Apakah cerpen lokalitas hanya boleh bersifat realis? Bagaimana kalau bergaya surrealis? Langsung dijawab aja mungkin dari Bang Ragbi. Bisa saja ya dia surrealis, tetapi tetap menurut saya ada deskripsi-deskripsi yang realis. Surrealisnya mungkin mengarah ke ada bagian-bagian tertentu yang sifatnya apa, tapi dia tetap punya pijakan yang berangkat dari fakta-fakta realis atau realitas yang ada di masyarakat. Di misalnya, oh ya, misalnya ini saya memang menyiapkan beberapa buku ya. Ini Laluba ditulis oleh Nukila Amal. Ini kan di dalam cerita ini nantinya dua orang tokoh, ibu dan anak itu dia masuk ke laut. Dia sebenarnya kan itu nggak realis lagi, tetapi kita bisa sebagai pembaca bisa memahami kondisi itu. Eh, Ya kembali lagi ke strategi yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita menghadirkan sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal, tetapi ketika kita menyampaikan secara bertahap, lama-lama orang bisa memahami itu sebagai sesuatu yang masuk akal. Seperti ini Dingga ya, sahabat dikit, waktunya masih ada ya. Senyap Silakan sekali, Bang, hangat. masih ada. Gimana? Masih ada. Ya, ini Ya, penutup silakan. dari cerpen Laluba Nukila Amal. Senyap sekali, hangat, sinar matahari sampai ke dalam sini, menerangi air cerah biru. Biru berbayang, mengelap, berganti kelabu hijau, dan menghijau. Ikan-ikan kecil datang berputar, berkitaran tak heran. Di belakang mereka mengembang bayang-bayang, terbang. Pria-pria, putih pucat, biru, ungu. Mereka menatap kita tak berkedip, tak berbicara, hanya rambut, jemari, dan tangan mereka melambai. Terumbu-terumbu karang yang malang. Ah, aku dapat melihat ayahmu. Nah, ia mendatangi kita, melayang di antara pria-pria. Lihat rambutnya, berkibar seperti surai kuda. Bajunya meliuk seperti ganggang. Ia memandangmu dengan wajah bening dan senyum seluruhan. Kau yang masih meringkuk malu-malu. Sambut tangannya nak, telapaknya putih halus, membawakan buah jambu merah muda, ranum berair samudra. Ini kan sama seperti cerpen yang dibuat oleh Mbak eh, siapa tadi ya, Mega tadi ya. Ini kan sudut pandang, tadi kan sudut pandang janin dalam perut. Kalau dia orang yang tenggelam di dalam laut. Jadi kalau kita apakan nih, ya nggak mungkin juga eh, orang yang sudah ya sudah tenggelam ini akan bercerita seperti itu. Kemudian ada juga salah satu cerpen, kalau nggak salah pernah dimuat di Kompas itu eh, tentang seorang anak yang menunggu dijemput oleh orang tuanya ke sekolah. Dia menunggu di warung, kemudian turun hujan. Hujan itu semakin tinggi sampai kemudian hujan itu menenggelamkan si anak. Judul cerpen itu adalah Sebuah Rencana Hujan.
ditulis oleh Sungging Raga. Di awalnya realistis saja, tetapi di lama-kelama sampai ke hal yang rasanya sudah tidak realistis lagi. Jadi jawaban saya untuk Mbak Ika ya, yang penting bagaimana logika cerita bisa kita susun rapi sehingga eh, mana yang tidak logis tadi itu bisa akhirnya berterima dengan bangunan logika yang ada di dalam cerita kita. Jadi untuk cerpen apa ya lokalitas ini kita juga bisa masukkan yang realis tadi, hanya saja tetap ada pijakan realitas yang apa ya yang berdasarkan ya awalnya mungkin ada bagian yang realis, barulah nanti kita masukkan unsur surrealisnya. Ya, mungkin bisa tambahkan Pak. Silakan Pak Bambang, Terima kasih. tambahan. Ya, sudah representatif lah dari sudah. Nah, kalau menurut saya ini malah menjadi satu hal peluang gitu kan, peluang bagaimana kalau bisa menghasilkan sebuah cerpen cerita lokalitas berbasis surrealis, tapi tetap memang harus ada, walaupun ini sekali lagi fiksi, tapi logika, kekuatan logika kita itu tetap harus nyambung. Coba saja kalau menurut saya ini tidak ada salahnya kok dicoba. Dalam arti nanti masa keterimaan terhadap pembaca malah malah bisa memberikan sebuah alternatif bangunan baru dalam masalah cerpen itu malah bagus gitu kan. Terus terang saya belum bisa beranjak ke sana karena belum belum pernah mencoba aja. Tapi kalau misalnya mau mencoba silakan saja. Nanti masalah itu kita diskusikan dalam forum di FLP malah jatuh satu hal varian-varian dalam masalah jenis-jenis kepenulisan itu semakin menarik. Tapi tentunya seperti katakan udah tadi logika cerita tetap harus nyambung. Walaupun kita misalnya mengambil tokoh itu di anta beranta atau melintas waktu yang berputar balik dengan lorong waktu dan sebagainya, tapi tetap harus ada pijakan logika cerita berdasarkan kearifan lokal harus kita jaga. Itu saja, makasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang, Bang Rafdi. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya, berhubung kita sudah sampai di pukul 11 siang gitu. Nanti mungkin teman-teman masih bisa diskusi ya Pak. Kalau ada kendala di WA grup silakan dimanfaatkan gitu. Terakhir Pak, Bang Rafdi, pesan-pesan mungkin untuk teman-teman di sini mengakhiri kegiatan karantina URF dari Divisi Karya BPP FLP. Silakan Pak Bambang terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kurasi yang kami lakukan itu dalam rangka bukan untuk melemahkan, tapi setiap karya itu punya ruang, tempat, dan waktunya masing-masing. Tapi karena kita untuk ubud, tentunya yang kita pakai. Kalau memang teman-teman berdasarkan masukan ini menjadi sebagai sebuah masukan yang menjadi sebuah catatan, silakan. Masih ada waktu diperbaiki sesuai dengan standar. Uh, dengan harapan FLP akan selalu hadir di Ubud Writer and Reader Festival tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Mbak Pita. Amin. Silakan Bang Rafdi. Ya, terima kasih pada ya, Pak Bambang, Mbak Kavita, Mbak Ika dari Divisi Karya. Sebenarnya yang kami berikan ini belum apa-apa ya, tidak seberapa lah ya, hanya berikan masukan-masukan. Tetapi perjuangan itu tetap pada teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman mau menantang lebih lagi, eh, tidak berpuas diri dengan apa yang sudah dicapai, saya pikir teman-teman bisa menghasilkan karya yang eh, lebih hebat dari yang sudah dikirimkan ke divisi karya. Eh, Namun begitu, secara apresiatif ya sebagai orang di divisi karya, saya ingin juga mengapresiasi kawan-kawan semuanya, terutama yang sudah memaksakan diri menulis kemudian mengirim sesuai dengan waktu yang diberikan. Ada 12 atau 13 karya. Saya pikir eh, apa yang kita lakukan ini nantinya sekiranya belum rezeki lolos di Ubud, bisa saja nanti kita ajukan untuk dijadikan antologi cerpen dari Forum Karina. Nah, ada
tema yang mengikat, yaitu lokalitas. Dan cerpen kawan-kawan sudah layak untuk dibukukan. Kalau standarnya ya, kalau di sekolah kan ada SKM ya. Misalnya kalau SKM-nya 75 ya bisa. Tapi kalau standar kita 90 berarti memang perlu direvisi lagi. Jadi sekali lagi itu menurut saya cerpen-cerpen yang masuk sebenarnya sudah memenuhi syarat sebagai sebuah cerpen yang jadi, hanya saja untuk bersaing di Ubud Writer barangkali memang perlu direvisi lagi. Dan secara objektif menurut saya cerpen yang sudah siap untuk dikirim itu adalah cerpen berjudul Grinok, kemudian Luka yang Luka. Sementara cerpen-cerpen lain barangkali ada di level kedua, artinya sudah ya apa ya, nilainya sedang, dan ada memang di level ketiga yang memang perlu revisi lagi. Dan kalau kawan-kawan punya waktu lebih banyak, bisa saja cerpen itu dirombak total dengan sudut pandang baru, atau memang dibuat cerpen baru. Cerpen yang kedua, yang artinya perbagian tidak terlalu banyak, seperti Wanita yang Menikahi Aku, saya pikir tinggal sedikit lagi, kemudian yang di ujung badik itu menurut saya juga sedikit lagi, sehingga cerpennya sampai ke taraf eh, ya sesuai dengan font. Jadi ada waktu sekitar 17 atau 18 hari lagi, silakan teman-teman untuk membaca ulang, baca lagi, revisi lagi, sampai memang kita merasakan tidak ada lagi yang akan diotak-atik dari cerita tersebut. Artinya cerita benar-benar sudah selesai, nggak mungkin lagi diedit atau sunting, dipoles atau apa. Karena kalau saya dalam itu, saya memiliki tahapan memang cukup banyak, mulai dari seperti sebuah patung, misalnya baru bentuk kasar, kemudian saya tadikan sudah mulai kelihatan tangan kaki, sampai akhirnya nanti proses terakhir itu bagaimana memoles, memoles atau halus. Hal-hal yang tadi yang saya sampaikan tadi itu masuk di tahap terakhir, bagi kita menyisipkan ornamen-ornamen tertentu di dalam cerita kita, sehingga ketika orang membaca, orang sudah tidak tahu lagi, dan sebenarnya kita ingin mengkritik peristiwa sejarah ini, itu semua sudah lebur di dalam cerita fiksi. Jadi mungkin itu yang dari saya. Masih ada waktu untuk menyempurnakan lagi karya teman-teman semuanya, atau membuat versi baru sehingga akan muncul karya-karya baru. Dan kalaupun nantinya tidak lolos, ini bisa kita jadikan untuk antologi, buku antologi bersama. Dan yang jelas dari momen ini teman-teman mau tak mau kan juga sudah terpicu dan terpacu untuk menulis. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman semuanya yang sudah menyelesaikan cerpennya, mudah-mudahan bisa disempurnakan lagi. Dan semoga dari FLP ada yang lolos ikut di Ubud Writer Festival tahun 2024. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Rakdi, Pak Bambang atas ilmu, pengalaman, dan motivasinya ya untuk kita semua. Dan selamat apresiasi buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di kegiatan karantina ini dari Divisi Karya. Mudah-mudahan seperti harapan dari pemateri kita tadi, ada teman-teman yang lolos nanti dari FLP untuk di WRF-nya. Itu saja barangkali untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih narasumber kita. Terima kasih teman-teman. Kita tutup pertemuan hari ini ya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kurang-kurang, kesalahan, silap. Nanti dilanjutkan di grup WA boleh. Dan kalau misalnya tiba ada teman-teman yang ngirimkan cerpen lagi boleh ya Pak ya. Tapi fleksibel nanti kita sampaikan juga di grup. Demikian, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke Mbak Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak memandu acara Bedah Cerpen ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Bambang, Bapak Rakdi yang telah mengupas tuntas ya cerpen-cerpen yang telah
dikirimkan oleh teman-teman. Sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, kita ya kami dari divisi KPP itu ketika melakukan naskah ini kemudian kita mencermati naskah itu bukan berarti untuk merendahkan, tapi memang untuk memberikan masukan-masukan untuk membangun teman-teman agar cerpen ini lebih sempurna ketika akan dikirimkan lagi ke WR. Jadi kami mohon maaf jika mungkin ada kesalahan ya dari kami selama menyelenggarakan acara ini, sikap mungkin atau tutur kata yang masih kurang berkenan pada teman-teman, semoga bisa diterima dan dimaafkan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih ya antusias dari teman. Ternyata teman-teman sangat antusias sekali yang untuk ikut ini. Ada yang juga menjawab saya gitu ya. Apakah nanti bisa kirim cerpen lagi karena ada cerpen lain yang masih belum dikirim. Seperti yang disampaikan Mbak Kavita tadi, jadi silahkan jika nanti memang ada teman-teman ya cerpen yang mungkin masih ingin atau mungkin dibahas gitu ya, nanti bisa disampaikan di grup. Nanti kira-kira bagaimana baiknya dari Bapak Radi selaku pembedah cerpen untuk WR ini. Kami juga berharap ya semoga nanti ada teman-teman FLP yang bisa dalam tahun 2020 ini sehingga bisa mengharumkan nama Forum Lingkar Pers. Baik, itu saja acara yang kami lakukan hari ini ya. Sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mengundurkan diri dari tempat ini ya, dan kita nantinya bisa teman-teman ya bisa melanjutkan kembali cerpennya sehingga bisa sempurna dan dikirim ke UMR. Terima kasih. Selamat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.